congratulations untuk Roger dan Sydney Rizka. Akhirnya terkuak nih momen-momen lamaran ya, melamar sang kekasih dengan dari atas dan tiba landing Will You Marry Me. Dan hebat banget nih ya, dari semua kejadian ketika dilamar, melakukan prosesi untuk pre-wedding dan sebagainya, itu berhasil mereka simpan rapat-rapat dan mereka sendiri yang perlahan-lahan mengeluarkan informasinya. Seperti gitu ya. akhirnya lamaran yang diadakan pada tanggal 16 April tersebut akhirnya di-sharing sama kita semua, no wonder ya. Cut Meriska beberapa bulan belakang ini terlihat begitu happy, berseri-seri ya karena itu dimulai dengan lamaran pernikahan yang begitu romantis dan akan ditutup nanti pada tanggal berapa Agustus? 25 Agustus. 25 Agustus sebentar lagi yang tentunya juga tidak kalah romantisnya. Wah, pokoknya kita doakan yang terbaik untuk persiapannya. Semoga lancar sampai hari H, diberikan kesehatan tentunya untuk kedua mempelai nantinya ya kan Kanat ya? Amin, betul sekali. Dan kita hadir untuk Anda kita berdua hadir untuk Anda semua nih pemirsa. Tentunya di Insert bersama dengan saya Nadia Mulya. Dan saya Rizka Putri Pertiwi, selama 1 jam ke depan kita berdua akan menemani Anda tentunya dengan berita-berita terbaru. Bertiga sih Oh tepatnya sih bertiga, ya. makanya karena tadi agak ngitung ya. Oke, mau bilang bertiga. Nah, dengan Ibu Menyusui dan Ibu Hamilnya, kita akan membahas berbagai berita terkini untuk Anda nih pemirsa. Dan ada update lagi dari seorang Dewi Persik ya. Di mana Dewi Persik ini kita ketahui sudah ada update mengenai hubungannya dengan Meldi yang akhirnya rujuk sebagai jawaban atas keinginan terakhir sang ayahanda sebelum dia berpulang. Dan ada beberapa perubahan lagi yang terjadi dalam diri Dewi Persik. Salah satunya adalah mungkin dia sama ini dikenal sebagai seorang penyanyi, penari yang atraktif banget dengan goyangan gergajinya. Cuman katanya makin kesini dia makin malu. Goyang gergaji malu-malu itu kayak gimana ya? Mungkin sama gini, itu bukan sambil goyang-goyang gitu ya. Karena sama-sama kita tahu bahwasannya goyang gergaji ini kan memang signature dari Dewi Persik kan. Yang membesarkan seorang Dewi Persik itu goyang gergaji. Tapi sekarang malu, mungkin pertama faktor umur pemirsa. Itu ngaruh nggak? Mungkin ya, tapi Bisa kita belum jadi. tahu nih alasan kenapa seorang Dewi Persik merasa dia harus mengurangi goyang gergajinya. Padahal masih banyak banget nih dia punya kontrak-kontrak lain di mana mengharuskan dia perform. Dan pasti mereka menantikan si goyangan hits itu. Ya, langsung aja mau penasaran apa sih alasannya? Ini dia. Ini dia. Goyang gergaji malu-malu. Masyarakat tanah air tentu saja sudah kenal lekat dengan biduan bersuara merdu yang khas satu ini. Siapa lagi kalau bukan Dewi Persik? Bagaimana tidak, sejak tahun 2013 silam, dirinya sudah mulai berkarir di dunia tarik suara dan menghasilkan berbagai karya terbaiknya. Tentu saja di balik itu semua ada usaha dan kerja keras yang telah ia lakukan demi mencapai karir gemilangnya seperti saat ini. Iya, biduan asal Jember itu mengaku bila hampir seluruh waktu dalam hidupnya dipergunakan untuk bekerja dan bekerja. Bahkan sampai untuk menonton tayangan di bioskop pun baru-baru ini ia lakukan karena ajakan sang suami Angga Wijaya. Di usia dia dulu umur 17 tahun, saya dulu ngamen untuk bisa makan di Jakarta, di Jembatan 5. Makanya aku di Jakarta paling habis kerja pulang nggak pernah tuh nongkrong. Baru kemarin saya nonton bioskop itu pun karena diajak sama suami. Saya tuh nggak pernah yang santai-santai nonton bioskop tiap hari itu mas, saya itu cuma kerja dan kerja. Makanya kejelekan saya itu seperti itu. Itu saya ngambil contoh dari papi saya karena papi aku dulu almarhum ini pekerja keras. Tiap harinya itu adalah bekerja untuk keluarga. Bukan tanpa sebab diakuinya bekerja ekstra keras harus ia lakukan demi mencukupi kebutuhan hidup seluruh keluarganya yang berada di kampung halaman. Kalau saya santai, saya tuh gini, nggak bisa, saya harus kerja. Karena apa mas? Saya tuh akan harus bayar ini, bayar itu, bayar ono. Seluruh kampung tuh saya yang bayar. Jadi saya harus bekerja. Jadi mau nggak mau itu terpacu saya untuk bekerja dan bekerja. Tak tanggung-tanggung, untuk mencukupi kebutuhan itu, wanita yang akrab disapa DP itu dalam sehari bisa manggung di 3 tempat berbeda dengan 15 lagu yang ia bawakan di setiap tempatnya. Satu hari itu bisa 3 tempat. Di satu tempat bisa 15 lagu dan goyang semua. Goyangan Dewi Persik tahu dong. Ya, tentu saja bukan Dewi Persik namanya bila tak bernyanyi sambil bergoyang gergaji. Hal itu pun yang nampaknya terus melekat di ingatan masyarakat tanah air. Namun sayang, kini DP mengaku akan mengurangi goyangkan mautnya tersebut.
Kalau lagi kumat nggak aku, tapi udah mengurangi, nggak mau. Ngurangin tapi nanti mengurangin loh Udah sekarang. mengurangi nggak enak, soalnya teman-teman aku udah tuir-tuir kan, maksudnya udah sesepuh, aku menjaga itu semua. Bukan karena faktor usia, DP mengaku mulai mengurangi goyang gergajinya karena ada perasaan malu yang beberapa waktu belakangan ini ia rasakan. Bahkan wanita 33 tahun itu pun mengaku ada sedikit getaran dalam dadanya yang akhirnya membuatnya menahan diri untuk bergoyang. Kalian percaya atau enggak, aku setiap kali mau nyanyi atau mau panggung, ada kuning telur dari ayam kampung, itu saya minum tuh 6 kali dalam keadaan mentah. Kalau enggak, saya kasih ladanya itu dari Arab. Makanya saya tuh kenceng kayak kuda liar kalau joget. Aku merasa bahwa agak saat ini tuh aku mulai ada rem gitu. Beda kalau dulu tuh kayaknya kan lepas gitu kan. Lost gitu. Tapi kalau sekarang tuh kalau aku ngelihat diri aku yang dulu itu, aku kadang lihat rekamannya itu ada perasaan malu. Mungkin Allah sudah membuka hati dikit-dikit gitu. Tapi nggak semenjak papi aku meninggal, aku agak rada ngerem gitu, agak dikit gitu, ngerem gitu. Nggak tahu ada perasaan apa, nggak ngerti. Beruntungnya meski secara perlahan DP mulai mengurangi goyangannya, masih banyak pihak yang mengundang dirinya untuk tampil dengan hanya menunjukkan keahliannya dalam bernyanyi. Dengan begitu, wanita yang sempat berseteru dengan keponakannya itu berharap secara perlahan dirinya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, aku nggak goyang juga suaraku banyak orang yang undang kok. Dewi Persik nggak usah goyang, nyanyi aja, alhamdulillah banyak yang seperti itu gitu. Setiap klien kan nih, cuman kan ada klien yang menginginkan aku jadi diriku sendiri, ada klien yang kepengen aku nggak goyang tapi vokal aja, ada yang seperti itu. Jadi kan kita harus mengikuti pasar, maunya di mana gitu. Cuman dari aku pribadi kalau menjadi diri sendiri itu ada sedikit yang aduh kayaknya goyang udah kayak nggak nyaman gitu. Tapi kadang ya goyang gitu. Nggak tahu ada rem dalam diri aku tuh tiba-tiba kalau goyang terlalu gimana itu tiba-tiba malu gitu, ada sedikit malu gitu. Ya mudah-mudahan itu semakin kesini semakin ada perubahan gitu. Cuman aku kan harus bisa menempatkan diri secara profesional aku di mana. Jadi aku mencoba untuk gimana ya, kalau nggak boleh lah ngomong agama pun juga nggak enak gitu. Intinya aku belajar untuk memperbaiki apa sesuatu yang kurang dalam diri aku. Pada siapa aku